ya Shell, gue numpang adem boleh kan? Boleh, santai aja. Kenapa sih kayak capek banget habis liputan apaan? Gini Shell, jadi kan kemarin DPR udah ngesahin RUU TNI. Nah, sekarang mereka ngebahas RUU baru lagi nih, RUU KUHAP. Lo mau lihat gak draftnya biar kita pusing bareng? Aduh, emang udah ada tuh draftnya. Kemarin kayaknya RUU TNI aja gue lihat belum ada di website nih. Udah Shell, udah. Nih, gue kirimin via WhatsApp ya. Tapi kayaknya gue lagi pusing kalau baca-baca pasal ya. Gimana kalau misalnya lo aja yang jelasin ke gue? Lu bukannya ngambilin minum malah minta ngejelasin. Yaudah. Sini, gue kasih tau. Gini Shell, jadi biar lebih sederhana mungkin kita mulai pas tanggal 20 Maret kemarin ya. Jadi Komisi 3 DPR RI ini menggelar konferensi pers terkait rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Jadi di dalam konferensi pers itu Komisi 3 DPR RI ini mengatakan bahwa pihaknya baru saja mendapatkan atau menerima surat presiden atau surpres yang menunjuk dua orang untuk mewakili dua wakil pemerintah dalam membahas RUU KUHAP ini, yaitu yang pertama Menteri Hukum dan yang kedua adalah Menteri Sekretaris Negara. Nah, kemarin hari Senin tanggal 24 Shell, Komisi 3 DPR ini akhirnya menggelar rapat dengar pendapat yang melibatkan beberapa pakar nih untuk membahas RUU KUHAP. Jadi orang-orang yang diundang itu kemarin ada advokat Junifer Girsang, kemudian perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Julius Ibrani, dan guru besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atma Sasmita. Jadi di dalam rapat ini kesempatan buat DPR nih untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari para ahli dan juga mereka yang langsung berkecimpung gitu ya di bidang hukum gitu. Ya, jadi dalam RDPU itu Shell, Julius Ibrani ini mengatakan kalau dalam satu dekade ini masyarakat awam mengalami pelanggaran-pelanggaran begitu ya dari aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke hakim. Nah, dan ini tuh tidak mencakup di bagian pelanggaran prosedural aja, tetapi termasuk juga untuk pelanggaran administratif seperti surat menyurat, korespondensi, dan bahkan ada juga pelanggaran pidana. Tapi sebelum kita ke pelanggaran pidana nih Shell, kenapa sih pelanggaran-pelanggaran administratif itu penting untuk diselesaikan? Karena ini juga berkaitan dengan penyampaian informasi untuk perkara yang sedang dihadapi oleh seseorang dan juga untuk memenuhi hak-hak mereka meskipun mereka terjerat dalam kasus hukum. Menurut Julius juga Shell, di dalam pembicaraan KUHAP itu terlalu sibuk untuk membahas mengenai fungsi dan kewenangan lembaga. Padahal sebenarnya ada juga faktor-faktor yang penting untuk diselesaikan atau diisi ruang-ruang atau gapnya. Seperti ada bagian-bagian untuk saksi, korban, dan juga untuk advokat atau penasihat hukum. Nah, kita balik lagi ke poin pelanggaran pidana. Jadi, di dalam implementasinya ternyata ada juga nih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang sampai ke ranah pidana. Misalnya, kasus penyiksaan seperti mengambil alat-alat bukti dan lain-lain. Ini juga masuk nih ke pelanggaran pidana yang seharusnya juga menjadi perhatian untuk DPR saat nanti merevisi UU KUHAP gitu. Nah, karena dari datanya Shell, dalam 10 tahun terakhir ini terdapat lebih dari 20.000 aduan pelanggaran oleh kepolisian yang tercatat sama Komisi Kepolisian Nasional. Habis itu juga ada fakta lain. Selain itu, juga ada lebih dari 5.800 aduan pelanggaran oleh jaksa tercatat oleh Komisi Kejaksaan. Dan sebanyak 26.000 aduan pelanggaran oleh hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Jadi begitu banyak pelanggaran yang dilakukan, baik itu jaksa sama hakim, ya ini seharusnya menjadi catatan juga nih untuk DPR saat membahas RUU KUHAP. Karena terlalu banyak aduan yang ditemukan juga pelanggaran-pelanggaran baik itu yang dilakukan oleh hakim maupun jaksa, Julius Ibrani kemudian menyarankan untuk penambahan ayat dalam pasal 19 supaya advokat ini bisa mendampingi terlapor maupun perlapor dalam proses gelar perkara. Nah, kehadiran advokat ini menjadi penting nih Shell dalam serangkaian penyelidikan dan juga penyidikan. Kenapa? Karena untuk menjamin transparansi, kemudian juga
untuk menjamin hak-hak terlapor maupun pelapor dan juga untuk mengurangi potensi adanya pelanggaran HAM dalam proses penyelidikan sampai ke penyidikan. Nah, jadi seperti yang kita pelajari dari RUU TNI juga nih Shell, dalam membahas revisi undang-undang tentunya dibutuhkan partisipasi publik. Jangan sampai partisipasi publik ini minim dalam pembahasannya, karena nanti pun yang juga akan menjalankan itu juga ya publik, dan yang paling tahu sebenarnya mereka-mereka yang langsung terjun di lapangan itu kan. Jadi DPR wajib mendengarkan mereka, dan ini juga sudah dijamin dalam pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Habibur Rahman yang mengatakan kalau Komisi 3 ini akan terbuka untuk menerima atau membuka komunikasi ya terhadap masukan-masukan dari berbagai pihak dalam membahas RUU KUHP. Nah, nantinya untuk pembahasan RUU KUHP ini akan dilakukan di masa sidang berikutnya, karena kita tahu untuk sekarang ini kita sudah masuk masa reses sejak tanggal 26 Maret, jadi pembahasan ini nantinya akan dilanjutkan di masa persidangan berikutnya. Untuk alasan kenapa kemudian RUU KUHP ini menjadi penting untuk direvisi, karena menurut Habibur Rahman ini juga KUHP harus disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya, karena ini sudah diundangkan berpuluh-puluh tahun lalu. Jadi diharapkan setelah dilakukannya pembahasan revisi ini nantinya KUHP yang baru bisa dijalankan bersamaan dengan KUHP yang tentunya juga sudah disahkan sebelumnya dan akan dimulai aktif diberlakukan tuh pada bulan Januari tahun 2026. Jadi masih ada banyak waktu untuk DPR membahas dengan berbagai pihak supaya masing-masing pihak baik itu dari pemerintah kemudian dari unsur masyarakat ini bisa puas dengan hasil dari KUHP yang akan berlaku di tahun depan. Sebenarnya dari tanggal 18 Februari 2025 DPR ini sudah memutuskan RUU KUHP menjadi RUU usul inisiatif parlemen dalam rapat paripurna. Jadi RUU KUHP ini juga sudah masuk ke dalam prolegnas. Jadi ya kita harap nanti di masa sidang berikutnya lebih banyak lagi partisipasi publik yang bisa masuk dalam pembahasan-pembahasannya, karena sebenarnya dari Komisi 3 dalam hal ini Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ini menjelaskan kalau nantinya RUU KUHP ini akan mengandung nilai-nilai restoratif, restitutif, dan rehabilitatif. Jadi RUU KUHP ini juga nantinya akan mengedepankan restoratif justice atau RJ dalam penyelesaian dari suatu perkara. Kita lihat aja nanti di masa sidang berikutnya siapa aja yang akan dipanggil dan gimana sih prosesnya. Pemerintah juga akan ikut begitu dalam menyerahkan atau membahas daftar inventaris masalah. Kita lihat aja. Tapi Re, ini gue lihat yang lu kirim banyak banget nih, panjang draftnya. Tapi sebenarnya poinnya apa sih yang berubah dari UU KUHP? Ya kalau gue mau nyebutin satu-satu kan panjang juga ya Shell. Jadi yang bisa gue rangkum sih sebenarnya dari ada lah beberapa pasal yang kemudian menjadi sorotan publik. Nah, yang pertama ini terkait dengan tindak pidana penghinaan presiden, ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi, kalau kita melihat atau mengacu pada Undang-Undang KUHP yang sekarang sedang berlaku, kalau kita lihat di pasal 77 bab 4 itu memang dicantumkan bahwa tindak pidana penghinaan presiden ini dikecualikan dalam restoratif justice. Dari Ketua Komisi 3 DPR RI kemudian mengklirkan ini, si Habibur Rahman bilang kalau tindak pidana penghinaan presiden ini sudah bisa ditempuh atau bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Cuman dia memang bilang juga atau mengakui juga kalau ada kekeliruan di dalam draft RUU yang sudah dipublikasikan. Di situ juga belum memuat kalau tindak pidana penghinaan presiden ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Tapi pada intinya nih Shell, di tanggal 24 Maret kemarin sudah dikonfirmasi oleh Habibur Rahman kalau tindak pidana penghinaan presiden ini sudah bisa diselesaikan dengan menggunakan restoratif justice. Jadi selain tindak pidana penghinaan presiden yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice, ada satu tindak pidana lain yang akhirnya bisa diselesaikan juga pakai RG. Nah, jadi ada dua nih yang sudah dihapus dari pasal 77 sehingga bisa digunakan restoratif justice. Yaitu yang pertama, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus dan tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya
ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua, siaran langsung pada saat persidangan. Jadi, secara rinci sudah diatur dalam pasal 253 ayat 3 kalau persidangan ini tidak bisa disiarkan secara langsung tanpa izin pengadilan. Jadi harus izin dulu nih kalau misalnya stasiun TV gitu kan. Biasanya kan sering menyiarkan sidang-sidang besar kayak kasus Sambo atau kasus Jessica Wongso. Ini kan biasanya menjadi trial of the century gitu loh. Kayak mereka akhirnya sangat publikasikan sekali lah sidang-sidangnya. Nah ini akhirnya diatur juga di dalam RUU KUHP yang baru. Jadi harus izin dulu ke pengadilan. Dan ini juga semakin ditegaskan dalam ayat 4-nya, yang dimana kalau pihak-pihak ini tetap menyiarkan langsung persidangan, maka bisa dituntut sampai ke tindak pidana. Tetapi dalam RDPU juga, Shell, sempat disampaikan oleh Junifer Girsang selaku advokat kalau pasal ini tuh harus didetilkan supaya tidak multitafsir. Karena biasanya kalau kita nih wartawan setelah sidang, itu kan biasanya para advokat ini memberikan statement atau doorstop gitu, dan kita biasanya juga siarkan secara langsung. Nah ini pun yang juga harus diperhatikan nih, apakah siaran langsung itu pada saat persidangan saja yang tidak boleh, atau bahkan sampai selesai sidang dan ada doorstop juga itu nggak boleh disiarkan. Karena ada inilah, sebagai advokat juga pastinya mereka ingin memberikan keterangan-keterangan untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya, kayak gitu. Yang ketiga, RUU KUHP ini juga akan mengatur mekanisme penggunaan kamera CCTV pada saat proses penahanan ataupun pemeriksaan. Jadi yang menjadi keresahan juga selama ini adalah tindak kekerasan yang biasanya dilakukan pada saat pemeriksaan. Karena kita tahu juga di dalam Undang-Undang KUHP yang sedang berlaku ini tidak diatur sebelumnya pemasangan kamera CCTV ini. Nah, yang di RUU KUHP yang sedang dibahas ini akan diaturlah mekanisme pemasangan kamera CCTV untuk mencegah adanya tindak kekerasan yang biasanya dilakukan oleh aparat pada saat penahanan maupun juga pada saat pemeriksaan, dengan harapan tindak kekerasannya ini bisa dicegah atau diturunkan. Jadi Shell, kalau lu baca di draft RUU KUHP yang sedang dibahas, ketentuan untuk pemasangan kamera CCTV ini juga sudah diatur dalam pasal 31 ayat 2, yang dimana pemeriksaan ini dapat direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan itu berlangsung. Nah, dalam pasal itu juga sudah didetilkan kalau kamera atau rekaman hasil kamera pengawas itu juga bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk tersangka, terdakwa, dan juga penuntut umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan hakim. Jadi ini juga bisa diikut sertakan nih dalam bukti yang bisa diserahkan pada saat proses peradilan. Yang keempat, advokat tidak bisa dituntut saat membela klien. Jadi di dalam draft RUU KUHP yang sedang dibahas ini, dalam pasal 140 akan ditambahkan satu ayat yang mendetilkan bagaimana kemudian advokat atau penasihat hukum ini tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya dengan itikat baik. Nah, poin itikat baik ini juga ditambahkan dalam catatan pada saat RDPU itu berlangsung. Jadi itikat baik itu maksudnya jadi sikap dan perilaku profesional yang ditunjukkan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya pada saat melakukan pembelaan gitu ya terhadap kliennya, dan pendampingan hukum dengan mengutamakan itu kejujuran dan juga integritas yang dapat dinilai berdasarkan kode etik profesi advokat. Yang kelima, jaksa tetap berwenang menyidik tindak pidana korupsi. Jadi sebelumnya sempat viral tuh di medsos sosial kalau draft RUU KUHP itu menyebutkan, khususnya di dalam pasal 6, draft RUU KUHP itu menyebutkan kalau jaksa ini tak lagi berwenang melakukan penyidikan di bidang tipikor. Dan ini langsung dibantah sama Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman.
Jadi, kalau dari pernyataan Habibur Rahman bilang, kejaksaan ini tetap berwenang menyidik tindak pidana korupsi. Tetapi memang kalau untuk pengaturan kewenangan institusi itu tidak diatur dalam RUU KUHP, termasuk kejaksaan. Nah, tapi ini sudah di-clear-kan ya, Shell, dan sudah diklarifikasi kalau kejaksaan ini tetap berwenang kok dalam menyidik tindak pidana korupsi. Oh, berarti sekarang udah nggak bisa live tanpa izin dong ya di peradilan ya? Tapi BTW responsnya masyarakat sipil tuh terhadap RUU KUHP gimana? Ini serame RUU TNI kemarin gak nih, Rek? Meskipun nggak serame RUU TNI ya, Shell, tapi ini juga tentu salah satu RUU yang penting untuk kita bahas lah. Karena ini juga menyangkut gimana nantinya orang-orang yang harus berhadapan dengan hukum ini di-treat gitu. Kalau yang kita lihat dari Koalisi Masyarakat Sipil sebenarnya udah ada beberapa catatan ya, dan ini langsung diserahkan catatannya setelah konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu. Jadi yang pertama, mereka juga membahas mengenai ketentuan pemasangan kamera CCTV. Kalau kita melihat di pasal 31 ayat 3 draft RUU KUHP yang sedang dibahas, di situ juga disebutkan kalau kamera atau rekaman kamera pengawas itu berada di penguasaan penyidik. Padahal untuk keperluan check and balances, seharusnya hasil rekaman itu dipegang sama lembaga lain yang tidak bersentuhan langsung dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan itu. Misalnya rutan Ditjenpas gitu kan. Nah, kenapa kemudian rekaman tersebut harus dipegang sama yang tidak berkecimpung langsung dalam perkara itu, supaya nantinya rekaman ini bisa diakses gitu sama pihak-pihak lain yang membutuhkan, gak cuman penyidik tetapi tersangka itu juga sebenarnya bisa diberikan akses terhadap itu. Nah, terus juga penuntut umum. Jadi untuk keperluan check and balances ini ya harus dipertimbangkan lagi sih, jangan hanya berada di penguasaan penyidik atau jangan berada di penguasaan penyidik tetapi bisa diserahkan kepada pihak atau lembaga lain yang tidak langsung turun dalam perkara itu. Nah, Syah, ngomong-ngomong juga soal terdakwa atau tersangka ini atas permintaan hakim bisa mengakses rekaman, itu juga sudah diatur ya dalam pasal 31 ayat 4 RUU KUHP. Cuman yang menjadi masalah menurut Koalisi Masyarakat Sipil adalah draft RUU KUHP ini tidak mengatur lebih lanjut terkait mekanisme penyerahan atau pemberian akses rekaman ini. Jadi diharapkan bisa ditampung juga nih solusi atau saran dari Koalisi Masyarakat ini terkait dengan bagaimana penyerahan rekaman CCTV itu. Yang kedua, DPR ini mengklaim akan melindungi hak kelompok rentan dalam RUU KUHP. Tetapi kalau yang dilihat dari Koalisi Masyarakat Sipil setelah meninjau draft RUU KUHP yang sudah dibagikan oleh DPR, dilihat dalam pasal 137 sampai 139 RUU KUHP ini tidak mendetilkan gimana sih mekanisme pemenuhan hak-hak dari kelompok rentan itu. Selain itu juga Koalisi Masyarakat ini melihat tidak adanya lembaga atau pihak yang ditunjuk untuk memenuhi hak-hak tersebut. Nah, selain itu juga Koalisi Masyarakat Sipil melihat belum adanya forum yang bisa dituju untuk mengajukan dugaan pelanggaran hak, sekaligus juga belum ada nih tertulis dalam draft RUU KUHP apa sih konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelanggar hak tersebut. Jadi menurut Koalisi Masyarakat Sipil ya kalau hal-hal tadi yang gue sebutin nih belum dipenuhi, maka RUU KUHP ini belum secara konkret untuk menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak untuk kelompok rentan. Yang ketiga, DPR mengklaim RUU KUHP akan memperkuat peran advokat. Tetapi kalau menurut peninjauan yang sudah dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, ini dilihat dari draft RUU KUHP yang sudah dibagikan oleh DPR. Kalau kita lihat dalam pasal 33 RUU KUHP ini, menurut Koalisi Masyarakat Sipil, advokat hanya dapat melihat dan mendengar saja, serta menyatakan keberatan jika pertanyaan penyidik bersifat intimidasi dan menjerat. Nah, padahal kalau menurut Koalisi Masyarakat Sipil, seharusnya peran advokat ini bisa diperkuat. Caranya seperti apa, Shell? Seperti dengan memberikan kewenangan kepada advokat untuk memberikan catatan atau pandangan advokat terkait proses pemeriksaan kliennya. Dan catatan ini nantinya bisa disertakan juga dalam BAP dan berkas perkara. Selain itu yang ditemukan juga oleh Koalisi Masyarakat Sipil dalam draft RUU KUHP ini, menurut mereka kebebasan advokat
justru dibatasi dalam RUU KUHP, khususnya dalam menjalankan tugas dan profesi advokat. Kalau dilihat dari pasal 142 ayat 3 huruf B RUU KUHP, advokat ini bahkan dilarang memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan si kliennya. Jadi ini tentu menurut Koalisi Masyarakat Sipil bertentangan dong dengan ketentuan yang menjamin status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sebagaimana sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat. Yang keempat, Koalisi Masyarakat Sipil ini juga merespon klaim DPR yang menyebut untuk syarat penahanan ini tidak lagi ditentukan secara subjektif oleh penyidik. Nah, kalau dilihat dari KUHP yang berlaku sekarang, ini hanya mengatur 3 alasan nih untuk penahanan seseorang. Tetapi kalau untuk RUU KUHP yang lagi dibahas, sekarang ada 9 alasan penahanan. Nah, menurut Koalisi Masyarakat Sipil, justru alasan yang ada di RUU KUHP ini sangat karet. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, salah satu alasan penahanan ini juga nggak jelas itu soal menghambat proses pemeriksaan. Nah, pada akhirnya penyidik itu malah menafsirkannya secara subjektif. Misalnya pada praktiknya, selama ini penyidik merasa tersangka yang meminta kuasa hukum atau penasihat hukum telah menghambat proses pemeriksaan. Nah, selain alasan-alasan penahanan yang menurut Koalisi Masyarakat Sipil itu sangat karet, sebenarnya permasalahan utama dari praktik pengambilan keputusan penahanan selama ini salah satunya bersumber dari tidak adanya standar yang jelas dalam melakukan penahanan. Karena dalam melakukan penahanan itu berdasarkan keputusan dari penyidik saja dan bukan dari hakim pemeriksa yang bebas dari kepentingan penegakan hukum. Yang kelima, Koalisi Masyarakat Sipil juga merespon klaim DPR kalau RUU KUHP ini akan memaksimalkan restoratif justice. Jadi setelah dibaca-baca lagi oleh Koalisi Masyarakat Sipil, dalam draft RUU KUHP ini keliru mengartikan konsep restoratif justice. Karena menurut Koalisi Masyarakat Sipil itu, restoratif justice merupakan pendekatan dalam menangani perkara pidana yang bertujuan memulihkan korban. Tapi kalau yang dilihat dari RUU KUHP, ini keliru melihat restoratif justice merupakan penghentian perkara di luar persidangan atau diversi. Padahal, restoratif justice dan diversi ini merupakan 2 hal yang berbeda. Yang menurut Koalisi Masyarakat Sipil lebih tidak masuk akal lagi, Shell, yaitu penghentian perkara ini bisa dilakukan pada tahap penyelidikan, yang bahkan dalam tahap penyelidikan itu belum diketahui apakah ada tindak pidana atau tidak. Nah, yang menjadi aneh, RUU KUHP memberikan wewenang penuh mekanisme diversi pada penyelidik dan penyidik kepolisian. Selain itu juga dalam draft RUU KUHP ini tidak ada pengawasan dari lembaga lain dalam restoratif justice dan ini akan menjadi sangat problematis dan tidak akuntabel menurut Koalisi Masyarakat Sipil. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, tanpa adanya akuntabilitas, proses restoratif justice ini justru beresiko menjadi alat untuk mengabaikan keadilan bahkan untuk pemerasan. Jadi kesimpulannya Koalisi Masyarakat Sipil ini mendesak agar kedepannya secara substansial revisi Undang-Undang KUHP ini mampu memperbaiki kerangka dasar sistem peradilan pidana. Dan salah satunya ini dapat diwujudkan dengan menyusun daftar inventarisasi masalah oleh pemerintah dengan merespon masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dalam membahas revisi Undang-Undang KUHP tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal daftar inventarisasi masalah, pemerintah ini udah ada update-nya. Jadi berdasarkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa penyusunan KUHP baru ini nantinya menjadi tanggung jawab dari Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Dan untuk daftar inventarisasi masalahnya pun juga sudah diserahkan. Nah, menurut Yusril, prosesnya
di Kementerian Hukum ini sudah berjalan lancar. Jadi tidak perlu adanya intervensi dari kementerian yang dipimpin oleh Yusril. Tetapi tentu jika ada hal-hal krusial yang nantinya perlu diselesaikan, maka bisa diselesaikan dalam rapat koordinasi. Nah, selain itu Menteri Yusril juga bilang kalau dalam RUU KUHP ini nantinya akan menjamin hak asasi manusia. Salah satu bentuk penjaminan HAM menurut Yusril dalam KUHP yang baru atau yang sedang dibahas ini adalah penegasan mengenai batas waktu status tersangka paling lama itu 2 tahun. Si Menteri Yusril ini juga memberikan ilustrasi ya, kalau misalnya seseorang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dalam waktu 2 tahun penyidik tidak mendapatkan alat bukti yang cukup, jadi status tersangkanya itu bisa dibatalkan. Ya, senada juga dengan DPR, Yusril ini juga bilang kalau RUU KUHP ini rencananya akan disandingkan dengan KUHP yang baru. Nah, menurut Yusril, targetnya ini bisa selesai dalam akhir tahun. Di sisi lain, Shell, Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga merespon soal adanya rencana perubahan pasal dalam revisi Undang-Undang KUHP khususnya terkait dengan pasal penyadapan. KPK ini sudah menegaskan kalau dalam hal pasal penyadapan ini akan merujuk langsung pada Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Menurut Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak ini sudah menjelaskan KPK bisa melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Tipikor tanpa harus mengikuti aturan dari KUHP. Ini juga diperkuat dengan pernyataan Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Jadi KPK ini mempunyai kewenangan lex specialis yang berarti bisa mengabaikan aturan yang lebih umum karena ada aturan lebih khusus. Nah, dalam hal penyadapan ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor, KPK hanya perlu meminta izin kepada pimpinan untuk melakukan proses penyadapan. Ya gini sih Shell, tentunya kita berharap ya pemerintah ini bisa mempertimbangkan catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil. Karena pada akhirnya daftar inventarisasi masalah ini akan disusun oleh pemerintah dan akan dibahas dengan DPR. Sebenarnya kalau kita lihat dari pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah mencetuskan Astacita dan di dalam poin ketujuhnya ini juga sudah diatur gitu ya janji soal reformasi hukum, dan ini termasuk juga untuk tidak mengintervensi aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam penegakan kasus-kasus korupsi dan juga menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil dan transparan serta mencegah pemanfaatan hukum menjadi alat politik kekuasaan. Jadi RUU KUHP ini sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 atas usulan Komisi 3 DPR. Bahkan Komisi 3 DPR RI pun juga sudah menyebutkan bahwa RUU KUHP ini urgent untuk diselesaikan agar bisa disandingkan dengan Undang-Undang KUHP yang baru dan akan berlaku pada 2 Januari 2026. Tetapi nampaknya ada perbedaan nih Shell antara keterangan dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Dan sampai saat ini pun juga Komisi 3 DPR RI sudah melakukan sejumlah hal dalam prosesnya merevisi Undang-Undang KUHP, misalnya melakukan rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu dengan mengundang berbagai kalangan, misalnya dari advokat maupun masyarakat sipil begitu untuk mendengar pandangan mereka terkait dengan KUHP yang baru. Menurut Komisi 3 DPR RI dalam hal ini ketuanya yaitu Habibur Rahman terkait dengan rapat kerja membahas RUU KUHP ini kemungkinan akan dimulai pada masa sidang berikutnya setelah reses yang kita ketahui ini sudah mulai sejak 26 Maret 2025. Nah, masalahnya di sini Shell, ada perbedaan keterangan antara Habibur Rahman dan juga Puan Maharani. Waktu rapat paripurna hari Selasa 25 Maret lalu, Puan Maharani ini bilang kalau
kalau DPR sudah menerima surpres atau surat presiden untuk membahas RUU KUHP. Yang jadi masalah, Puan Maharani bilang kalau pihaknya ini belum menentukan komisi mana yang seharusnya atau yang akan membahas RUU KUHP ini. Puan mengatakan baru akan menentukan komisi mana yang akan membahas RUU KUHP setelah reses. Nah, menurut Puan, domainnya pembahasan RUU KUHP ini memang berada di Komisi 3. Tapi ini tentu akan menjadi berbeda karena ya Komisi 3 kan udah mulai gitu pembahasannya dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak. Kemudian tiba-tiba Ketua DPR-nya bilang belum ditentukan siapa komisi yang akan menggarap revisi undang-undang ini, apakah Komisi 3 atau Balek. Jadi gitu deh, Shell. Jadi setelah lebih dari 40 tahun ya, KUHP yang kita gunakan ini sudah berlaku dan sekarang akan direvisi oleh DPR. Dan ya kalau kita lihat polemik RUU KUHP ini sebenarnya mencerminkan sekompleks apa gitu ya upaya Indonesia untuk mereformasi sistem peradilan pidana mereka. Nah, di satu sisi revisi ini dianggap penting untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan zaman dan juga untuk mengharmonisasi KUHP dengan KUHP yang baru yang akan berlaku di tahun 2026. Tetapi di sisi lain berbagai elemen masyarakat mulai dari advokat, akademisi, lembaga bantuan hukum ini terus menyoroti nih sejumlah isu krusial dalam draft RUU KUHP, termasuk terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan juga transparansi dalam proses hukum. Nah, sebenarnya juga DPR dari Komisi 3 DPR ini sudah memastikan bahwa pihaknya ini akan membuka seluas-luasnya mendengarkan pandangan dari masyarakat sipil sebelum memulai masa sidang yang baru dan akan membahas revisi KUHP. Tetapi sebenarnya yang menjadi tantangan terbesarnya ini bagaimana kemudian revisi Undang-Undang KUHP ini bisa benar-benar memperkuat sistem peradilan di Indonesia yang lebih adil, transparan, dan juga akuntabel. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan, jangan sampai KUHP ini justru menjadi alat yang digunakan untuk membatasi kebebasan dan hak-hak dari individu. Panjang ya, Raya. Gue gak nyangka akan sekompleks ini. Tapi kenapa ya tiap abis kita bahas RUU ya, gue rasanya lapar banget. Begitu gak sih? Yes, kalau gitu kita cari makan aja deh, karena kayaknya gue juga lapar ya. Lu denger gak tuh suara apa? Suara buka gak sih? Nah, Guys, pas banget. kru, Ayo semuanya yuk, kita buka buka aja yuk.